Baik, selamat siang Pak. Yang Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Dan di sini pertama-tama perkenalkan kami dari kelompok 6 Etika Kristen. Dan perkenalkan, nama saya Delvira Rista Pandialo dengan NIM 223611158. Dan saya Risma Patabo dengan NIM 223611161. Dan saya Zain Saputri Daud dengan NIM 223611104. Dan saya Retna Alim Jevita dengan NIM 223611118. Dan saya Setri Tama Paribang dengan NIM 223611115. oke, Dengan Bapak siapa? dengan Pak Anto. Ya, langsung saja. Kami ingin tanyakan apa saja tugas utama seorang pustakawan. Ya, pustakawan mempunyai tugas utama atau tupoksi itu adalah mengelola, mengembangkan dan mendayagunakan koleksi perpustakaan serta memberikan layanan informasi kepada pemustaka. Ya, itulah tugas pokok dari seorang pustakawan, dan juga berperan sebagai fasilitator literasi informasi dan menyangkut teknis-teknis pengelolaan bahan pustaka. Ya, itu. Yang lagi? Ya. Yang kedua, apa saja kegiatan yang dilakukan pustakawan setiap hari? Kegiatan seorang pustakawan di perpustakaan itu setiap harinya adalah mengelola koleksi, memberikan layanan informasi dan memfasilitasi kebutuhan literasi pemustaka. Itulah salah satu atau tugas keseharian seorang pustakawan. Keterampilan apa yang harus dimiliki seorang pustakawan? Kalau keterampilan seorang perpustakaan itu diawali dengan jurusan yang yang linear tentang perpustakaan. Jadi untuk masuk jadi pustakawan itu harus mempunyai latar pendidikan yang linear tentang perpustakaan seperti S1 perpustakaan atau D3 atau D4. Ya, itu. Lanjut. Apa tantangan yang sering dihadapi pustakawan? Tantangannya itu lumayan. Yang dihadapi oleh pustakawan adalah salah satunya apabila ada pemustaka yang mencari informasi atau mencari literasi yang tidak ada di perpustakaan. Nah, tantangan kita adalah sebagaimana bisa kita memberikan informasi tentang literasi yang dicari. Apa manfaat perpustakaan bagi siswa dan masyarakat? Banyak sebenarnya manfaat perpustakaan bagi kalangan siswa dan masyarakat umum. Di antaranya adalah ilmu pendidikan yang didapat oleh pelajar itu di sekolah biasanya masih ada yang perlu ditambahkan atau perlu diperdalam, sehingga dibutuhkanlah perpustakaan daerah atau perpustakaan sekolah untuk menggali atau menambah wawasan
wawasan bagi para pelajar dan bagi masyarakat. Lalu mengapa pustakawan harus memiliki kode etik? Kalau pustakawan tidak mempunyai kode etik, maka bisa dikatakan suatu organisasi berjalan di tengah tengah kerancuan. Nah, karena suatu organisasi itu harus mempunyai SOP dan kode etik itu harus tertuang di dalam SOP itu sendiri. Jadi kode etik itu sangat penting bagi suatu organisasi. Nah, gitu. Lalu apa saja kode etik yang harus dipatuhi pustakawan? Kalau masalah kode etik yang harus dipatuhi oleh seorang pustakawan adalah seperti tidak membuat kegaduhan di dalam perpustakaan itu sendiri dan tidak mengganggu privasi daripada pemustaka itu sendiri. Ya, itu. Mengapa pustakawan harus bersikap ramah kepada pengunjung? Karena bagi pustakawan itu adalah dikatakan berhasil apabila membuat pemustaka itu nyaman dalam membaca, dalam mencari literasi yang dicarinya, sehingga seorang pustakawan itu harus menjunjung tinggi keramahan terhadap pemustaka. Selanjutnya, apa akibat jika pustakawan melanggar kode etik? Ya, akibat pustakawan apabila melanggar kode etik, yang pastinya adalah membuat pemustaka tidak nyaman, dan selanjutnya adalah akan mendapat teguran kedisiplinan daripada pimpinan langsung. Selanjutnya, bagaimana cara menjaga koleksi buku agar tetap baik? Untuk menjaga koleksi buku sehingga terjaga dengan baik adalah salah satunya memberikan ruang sirkulasi kepada koleksi, karena kalau tidak ada sirkulasinya akan membuat koleksi itu menjadi jamuran misalkan, atau gampang robek misalkan. Dan apabila ada kerusakan yang sedikit, maka ditangani langsung oleh pustakawan. Gitu. Lalu apa harapan Anda untuk perpustakaan ke depan? Banyak. Harapan kami sebagai pustakawan adalah perpustakaan tetap ada, tetap menjadi tempat untuk mencari ilmu, menambah wawasan bagi para pelajar dan bagi masyarakat umum, menjadi tempat untuk menambah literasi bagi pemustaka. Ya, itu adalah harapan kita semua. Terima kasih. Ya, baik Pak, terima kasih atas waktu dan